Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Tunisa dari PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tahapan design thinking. Design thinking memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada empathy, yang kedua define, yang ketiga ID, yang keempat prototype, yang kelima testing. Sebelum melakukan tahapan design thinking, kita harus membuat pedoman wawancara. Nah, apa saja yang harus kita tahu dari pedoman wawancara tersebut? Yang pertama ada perkenalan dan gambaran proyek. Yang kedua ada pertanyaan ringan. Yang ketiga ada pertanyaan kunci. Dan yang keempat ada penutup dan ucapan terima kasih. Berikut ini adalah pedoman wawancara yang saya buat. Dari perkenalan, halo Dek, perkenalkan nama Ibu Latifah. Boleh Ibu berbincang-bincang dengan Adek tentang belajar Adek di kelas? Nah, selanjutnya dilanjut dengan pertanyaan yang ringan, seperti nama Adek siapa, wali kelas Adek siapa, hari ini pelajaran apa ya Dek, gurunya siapa. Nah, lanjut ke pertanyaan kunci. Pelajaran apa yang Adek sukai? Mengapa menyukai pelajaran tersebut? Apa yang menjadi semangat Adek pada pelajaran tersebut? Pelajaran apa yang menurut Adek itu paling sulit? Mengapa pelajaran tersebut sulit bagi Adek? Belajar seperti apa yang Adek sukai, individu atau berkelompok? Mengapa hal tersebut disukai? Adek lebih suka belajar dengan melihat gambar, menyimak video, atau belajar dengan praktek. Nah, lanjut ke ucapan terima kasih dan penutup. Oke deh, terima kasih ya atas waktunya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh deh. Selanjutnya tahapan design thinking. Yang pertama itu ada empathize. Nah, dari wawancara yang kita lakukan, kita harus membuat dan merangkai pemahaman yang didapatkan. Yang saya dapatkan dari wawancara saya itu yang pertama adalah ternyata sebagian peserta didik menyukai pelajaran SPDP dan PJOK. Yang kedua, ternyata peserta didik menyukai kegiatan pembelajaran yang berupa praktek. Yang ketiga, ternyata peserta didik harus sering belajar secara berkelompok. Yang keempat, ternyata peserta didik diberikan motivasi berupa ice breaking. Yang kelima, ternyata peserta didik harus selalu diberikan yel-yel yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan. Kemudian, dari beberapa pemahaman tersebut, saya ambil dan saya pilih yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Nah, yang saya dapatkan ini adalah ternyata peserta didik itu dalam proses pembelajarannya itu harus menggunakan metode yang berupa pembelajaran yang praktek. Yang kedua, ternyata peserta didik ini dalam kegiatan pembelajaran harus belajar secara berkelompok. Yang ketiga, ternyata peserta didik itu harus diberikan motivasi berupa ice breaking dan yel-yel yang berkaitan dengan materi. Nah, dari rangkaian pemahaman yang saya pilih tersebut, saya akan merangkai pemahaman tersebut dari informasi yang saya dapatkan, inspirasi yang saya dapatkan, dan mobility yang akan saya lakukan. Itu informasi yang dapatkan itu adalah peserta didik itu belajar secara berkelompok. Dan inspirasi yang saya dapatkan adalah ice breaking dan yel-yel yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, mobility-nya itu adalah pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Tahapan kedua dari design thinking adalah define. Pada tahapan define ini yang saya dapatkan yaitu bagaimana kita bisa menggunakan metode PJBL pada pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat yel-yel yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat pembelajaran itu secara berkelompok. Yang keempat, bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada siswa dalam bentuk
ice breaking. Nah, dari 4 yang saya dapatkan ini, saya ambil satu pemahaman, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan metode PJBL dengan pembelajaran secara berkelompok dan bisa memotivasi siswa dengan cara memberikan ice breaking dan yel-yel yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Tahapan ketiga design thinking adalah audit. Nah, ide-ide yang saya dapatkan yaitu yang pertama, membuat alat peraga dari bubur kertas materi sistem tata surya. Ide yang kedua adalah membuat kolase dari bahan alam materi karya 2 dimensi. Dan ide yang ketiga yaitu membuat akuarium dari botol bekas materi ekosistem. Nah, ide yang keempat itu membuat poster sederhana dari pensil warna atau krayon materi menjaga kebersihan di lingkungan. Tahap keempat design thinking adalah prototype. Pada tahap ini, beberapa ide yang saya dapatkan, saya mengambil satu ide yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu ide membuat alat peraga dari bubur kertas materi sistem tata surya. Tahap kelima dan terakhir design thinking adalah testing. Pada tahap ini,